Bapak Ibu yang hadir di sini, karena di sini ada beberapa yang wakil dari yang hadir dari kakak-kakak HKBP Jatinegara, ya, dari orang tua kami dari HKBP Cilitan beserta adik-adik remaja dengan Apus Sebulung dan juga Persekutuan Cemara. Jadi biar berurutan, kakak dari Jatinegara dulu ya. Kami kasih waktu untuk kepada kalian. Silakan beraturan 2 atau 3 orang. Baru habis itu dari Napos Remaja HKBP Cilitan, lalu orang tua kami, baru terakhir kita Cemara ya. Oh, dari Persekutuan Gresia Jatinegara. Terkhusus buat Kak Donda dan juga keluarga Ponto, keluarga besar Ponto, kami di sini anak binaan rohani dari Kak Donda. Sudah banyak yang kebersamaan yang kami lalui, bukan dengan Kak Donda tapi juga dengan Bang Nova juga. Kami sudah mengenal secara dekat kebaikan Bang Ponto, perhatiannya pada kami sebagai adik-adiknya. Jadi kami juga sangat merasakan kehilangan, seperti juga keluarga yang ada di sini. Buat Kak Donda, selama ini mungkin kami mengenal Kak Donda sebagai sosok yang tangguh, yang selalu menguatkan kami ketika kami menjalani pergumulan gitu ya Kak. Tapi kalau sekarang di sini kami mencoba juga untuk bisa menguatkan Kak Donda. Mungkin secara fisik kami tidak selalu bisa bersama-sama dengan Kak Donda, tapi percayalah kami selalu membawa Kak Donda dalam doa-doa kami. Tetap kuat Kak. Bang Nova sudah bertemu dengan Tuhan. Ya, itu aja. Udah ada isu. Jadi kepada adik-adik remaja Naposo lah dari HKBP Cilitan. Kami dari remaja Naposo dan sebagai kelompok rohani Kak Donda turut berduka cita atas kehilangan Kak Donda dan juga keluarga dan keluarga besar Om Ponto. Begitu banyak memori yang sudah terbuat sama Om Ponto 9 tahun lalu kalau nggak salah. Kami pertama kali kenalan sama Om Ponto dan begitu suportif kepada kami dan juga mendukung kami walaupun ada masalah, walaupun ya umurnya beda jauh lah kalau dibilang, tapi Bang Ponto tetap sabar mendukung kami juga, mendukung Kak Donda dalam kelompok kecil kami, dalam pertumbuhan rohani kami. Bang Ponto tetap suportif dan juga selalu mendukung kami dimanapun masalahnya, dan juga selalu ada untuk kami jika kami ada masalah. Begitu sedihnya memang ditinggalkan oleh orang yang dicintai, terutama untuk Kak Donda dan keluarga besar. Semoga ditabakan, diberikan sukacita kepada Tuhan. Om Ponto udah gak sakit lagi dan udah bersama Tuhan Yesus Kristus. Seturut berduka cita Pak dan keluarga besar.
udah dari kalinya tu awang ginang nah tu nami siya nakabisilitan mak pasat gitu bang. Bisa gitu. Sulit sekali mengucapkan, apalagi untuk kita melakukan dan merasakannya. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Budiman Ponto, keluarga Ponto, dan juga keluarga besar Kota Sohib dan kita yang berada di sini semua. Pertama, dibilang turut berduka cita, tetapi apabila kami diskusikan dengan kami sering memanggil KD ini kakak Bunda, sebenarnya sampai sekarang jadi KD terus. Sulit memang, karena KD ini adalah kakak rohani daripada anak saya dan juga grup Cemara ini juga adalah binaan KD juga. Kalau saya katakan saya mau mengatakan penghibur, memang hanya menghibur, sementara penghibur yang kenal adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dibilang Filipi itu, Filipi 1 ayat 21, dan sebagai ayat emas daripada Ahok lah saya katakan, Kristus dah muluan laban ang hamatian. Secara harafiah sulit kita terima ya kade. Dengan sepelayanan musedo sekalian alai ba berkeluarga tutu ba idema siang mulia karube cimilitan. Takon tu kade ubi besebula inang amang yang kami anggap tokoh, dan sampai istilahnya kami juga ikut melayani hanya karena dorongan dari Amang Utasoid dulu dan Inang. Masuk lagi kepada KD ini, pembina rohani di HKBP Cililitan, sampai timbul juga grup Cemara yang sampai sekarang hidup saya lihat, walaupun bekas dari Naposo remaja HKBP Cililitan lebih dominan. Untuk KD memang sudah banyak kita diskusi tentang kematian. Dari segi budaya, kultur kita memang sedih. Tetapi secara rohani itulah yang nggak bisa saya ungkapkan. Sudah lebih banyak mungkin KD tahu. Ya. Ada sedikit yang saya ingat. Kalau kita sesungguhnya menghadapi kematian dengan umur sekian tahun, kita harus pakai baju putih. Itu yang saya ingat dari KD sendiri. Biar bahwa kita menuju surga, karena kita mati sudah dalam keyakinan iman yang sudah kokoh kuat. Jadi kalaupun saya ingatkan itu karena itulah dalam hal-hal kita diskusi waktu itu. Jadi saya melihat tadi bahwa KD itu kuat, keluarga Ponto juga kuat, karena kalau saya kenal KD ini sungguh dia yang lebih sering sakit yang saya kenal ya. Tetapi sesudah berkeluarga juga beberapa kali kami ketemu dengan Amang Ponto ini, baru 6 bulan terakhir lah yang saya mendengar sakit loh, apalagi anakku ini, guruku ini sakit loh Bang Ponto katanya. Suka tadi pun langsung saya kaget juga karena belum ada di WA saya lihat
dia yang duluan, Pak, sudah meninggal Abang Ponto. Tanpa eleng-eleng saya kesini, makanya duluan daripada. Tapi sudah ketemu juga pohon cemara di sini. Pohon cemara ya, memang keluarga cemara. Jadi sekali lagi bersabarlah, dan kami semua dari keluarga AKBP Cililitan turut berduka cita. Dikuatkanlah keluarga Ponto juga, dikuatkanlah seluruh keluarga Hutasoy, lebih-lebih di Inang Bunda Buru Hutasoy alana dono kudu amang nahinan inang nahinan adalah sebagai orang tua dan sekaligus sebagai kawan di dalam pelayanan. Orang tua dan kawan yang tidak pernah bosan-bosan membina. Akhirnya jatuh kepada KD untuk membina anak kami juga. Dan semua keluarga Cemara. Imara nabui pasahatoku persiabau ang napola gabi. Lidu ang goha persiami inang don dari sana. Alang ini Tuhan Tama memang masuk-masuk salutna keluarga besar Ponto dan salutna keluarga besar Hutasoy. Pinasama partikian waktu keluarga Cemara. Terima kasih Abang. Bukan pohon cemara lagi Abang ya? Biar benar maksud. Iya, biar kita sedikit. Ya, jadi buat kita persekutuan Cemara yang hadir, bisa silakan siapa yang memberikan kata-kata penghiburan. Ya, jadi buat keluarga besar Ponto dan untuk kami di sini berdiri turut merasakan apa yang kakak rasakan, turut merasakan apa yang keluarga Ponto rasakan. Kami mengenal abang ini emang gak lama, cuma 5-6 tahun. Tapi contoh yang dia kasih tunjuk ke kita itu luar biasa. Sampai di akhir hidupnya juga, minggu kemarin ketika kita berkunjung ya, saya bertanya, sakit Bang? Sakit deh. Abang mau apa? Mau mujizat dari Tuhan. Kalau mujizat Tuhan, kita bukan orang Kristen ya. Walaupun gak ada mujizat kesembuhan, kalau itu maha besar. Jadi kakak ini ya kakak yang membentuk rohani kami gitu ya. Bukannya kami mengajarkan. Ini masalah waktu sebenarnya. Kami sekarang berdiri menguatkan kakak, sebelumnya kakak yang menguatkan kami. Memang begitulah hukum alam. Dan kelak juga kita akan bertemu lagi. Makanya tadi saya juga bilang ke kakak, ini yang terjadi Tuhan itu pakai. Tuhan itu tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk buat kita. Jadi harapan kami juga buat keluarga Ponto, buat Kak Ronda, tetap berdoa. Menangis. Waktunya kita menangis, serahkan kepada Tuhan. Tapi perkara hari ini cukup untuk hari ini. Jadi semoga dengan kehadiran kami di sini, kakak merasa kuat. Penghiburan yang sejati tetap ada di Tuhan kita. Begitu dari saya menyampaikan ya. Jadilah. Berduka cita.
seluruh keluarga besar. Perjalanan kalau Pak Jokowi jalan di Roma, jalan di Roma. Kami cuma bisa bilang maafkan kami kalau selama kakak berjuang untuk abang, kami gak bisa ada selalu bersama kakak. Selamat jalan bang. Aku cuma bisa bilang kayak begitu. Maaf ya kak. Abang ini sepertinya mendukung abang. Teman curhat punya mengingat kak, kalau kita lebih kelakon anak tua aku di Medan. Abang ini selalu menguatkan aku kuat kau ya, karena abang pun merasakan apa yang kau rasakan. Satu hal kak yang punya sama abang ini, Dek, kalau kau mau jalan-jalan, udah, aku jadi sama mama. Kau pergi lah jalan-jalan sama abang, sama kakak. Maaf kak, itu aku sendiri gak adil menawarkan seperti itu. Makanya sebegitukah kebaikan dan kemurahan abang ini dengan kami. Satu hal lagi, kemarin waktu di rumah sakit, kami ngobrol sebelum ada kakak kan di Oban, ngobrol sama Bapak panjang. Kita kenapa? Pak 5 menit. Abang ngomong banyak hal. Aku bilang sama abang, bang, jangan kakak ya bang. Abang harus kuat. Kalau abang sekarang berdiri depan, aku bilang kenapa abang gak menjaga kakak? Kok sekarang abang dulu pergi gitu? Tapi itulah Tuhan, gak tahu rencana. Karena waktu dulu abang kenal sama kakak, aku ingat dengan sama abang, bang, jaga kakak Elang, kuat ya, soalnya kakak kan, abang tau lah, kakak gimana aku, iya dik. Jadi, ya, itulah rencana Tuhan. Kita harus bisa ikhlas, harus bisa kuat ketika Tuhan juga. Mungkin ini yang terbaik untuk abang. Jadi sekarang abang ini lucu abang. Kusuruh jaga, kok jadi abang dulu pergi. Sekarang mungkin giliran kami juga nih saling menjaga kakak. Kakak nggak sendirian ya kak. Itu asal kak ingat itu, kakak nggak sendirian. Kita saling menopang dalam doa. Kita satu dalam Kristus. Keluarga Cemara dibentuk itu ada dasar yang kuat di dalam Tuhan. Makanya kenapa grup ini kuat, dan kita di dalam Tuhan itu aja. Jadi aku hanya bilang sama kakak, kuat ya kak, saling menguatkan kita. Karena terakhir abang bilang sama aku, kenapa abang ini mau ke rumah kan kau kami sama. Udah lah abang semangat aja, aku bilang kapan-kapan gampang gitu. Ya udahlah, Tuhan yang memang berkehendak, kita harus ikhlas dan mendoakan. Sekarang kita yang hidup ini yang justru harus kemana kita sebenarnya nanti. Kalau abang, dan satu lagi kak, aku senang banget kakak bilang di WA, Dek, Mar, abang bilang dia udah beriman bahwa dia akan udah berserah kepada Tuhan ya. Wow, ya kata puji Tuhan hanya itu, dan terima kasih pada Tuhan Yesus. Semua disiapkan tuh abang ini, jalan abang ini disiapkan. Tinggal kita nanti yang hidup ini bagaimana ceritanya, biarlah kita meminta kepada Tuhan untuk supaya iman kita bertumbuh. Terima kasih, itu aja. Ada lagi? Apa ada? Ano? Mau bicara? Yang lain? Sandro? Tidak. PDB baby. Ya. Kan
aku kenal abang waktu kakak sakit. Dan abang ini datang dengan bang. Dia hanya bawa waktu itu bawa sate. Terus dia bilang, Inang, si Donda gak bisa makan ini, kita aja yang makan. Kalau orang sakit gak bisa makan apa-apa. Itu yang saya ingat pertama kali ketemu dengan Bang Potong. Dan Bang Potong juga selalu bilang, saya tahu Inang dekat dengan Donda, tapi sekarang saya jagain Donda ya. Itu pertama kali ketemu. Dan terakhir ketemu waktu di Cipto, dia bilang, kita orang Kristen hanya minta mukjizat, kita orang Kristen hanya minta kesembuhan, kita orang Kristen hanya minta berkat, tapi kita nggak bisa minta pengampunan sama Tuhan. Saya di situ diam waktu Bang Potong bilang seperti itu. Terus aku bilang lagi, Bang, kenapa Bang ngomong seperti itu? Karena kekristenan kita kadang-kadang hanya Kristen yang minum susu, katanya. Saya menangis dalam hati. Terlebih waktu kita video call bersama dengan keluarga Cemara, ada di Medan, ada di Kaban Jahe, ada dimanapun. Di situ saya akhirnya tutup kamera karena saya ngerasa nanti Kak Donda sendiri lagi. Maaf Kak kalau saya begitu. Perasaan saya mengatakan nanti Kakak sendiri lagi. Ternyata benar waktu di situ dia bilang, nanti saya udah ngomong sama Donda, sama kalian yang ada di sini, nanti saya gak usah dikubur, katanya. Kenapa Bang? Kok gak mau dikubur? Kan secara Kristen itu emang harus dikubur. Dari debu, dari tanah kembali ke tanah. Enggak Inam, saya hanya minta dikremasi, dibakar nanti, supaya saya tidak menyusahkan orang yang hidup, kata dia. Ternyata ini Bang Potong tipis sekali. Dia sudah dalam sakitnya pun dia gak mau menyusahkan orang yang hidup. Aku bersyukur Kak, kami semua dikuatkan dengan Bang Potong. Kami bersyukur ternyata selain kakak-kakak rohani kami, Bang Potong lebih dari kakak ternyata. Terkadang kita semua menghina dari saudara, kita jangan hanya lihat casing, kita jangan hanya lihat luar. Tapi terkadang ucapan itu gak ada artinya, yang penting adalah perbuatan dan tindakan. Dan itu sudah dilakukan Bang Potong untuk Kak Donda. Seperti kata teman-teman Kak, kami semua ada untuk kakak. Kami ada semua untuk kakak. Dan kami berharap keluarga Bang Potong juga selalu perhatikan kakak. Karena mungkin kami jauh, kami tidak hanya video call aja, hanya telepon saja. Tapi ingat Kak, kami hanya sebentar menghibur kakak, tapi menghibur yang sejati hanya Tuhan Kak. Tadinya aku gak mau nangis, tapi aku gak kuat melihat semua memori-memori bersama Bang Potong. Terlebih waktu kita bersama setahun yang lalu ya keluarga Cemara, kita boleh bernyanyi bersama berpasang-pasangan. Bang Potong walaupun itu sakit, sampai dia bilang saya sakit, saya gak kuat, tapi ternyata dia terus menghibur kami semua. Inilah perjalanan hidup kita menginang dan semuanya, bahwa kehidupan ini ternyata bukan hanya yang senang, bukan hanya minta mukjizat, bukan hanya minta kesembuhan, tapi kita juga harus melihat bahwa pengampunan itu harus kita minta dari Tuhan. Ketika kita menghadapi seperti yang Bang Potong hadapi sekarang, dia kuat dan dia juga sudah menguatkan istri terkasihnya, belahan jiwanya. Biarlah kita yang masih hidup kita boleh belajar bahwa semua ada waktunya, semua indah pada waktunya, dan kita harus terima dengan kenyataan walaupun pahit, walaupun gak terima secara manusia. Tapi inilah kenyataan hidup kita, bahwa hidup adalah kesempatan bagi kita. Biarlah kita lakukan yang terbaik, karena kita memang bukan orang baik, tapi kita bisa lakukan yang terbaik. Ini dari kami semua, mungkin tidak akan ditambahkan dengan yang lain. Silakan. Ada lagi yang lain? Untuk keluarga Ponto, keluarga besar Ponto, kami berduka cita sedalam-dalamnya. Buat keluarga Utaswet juga berduka cita, khusus buat kakak kami Kak Donda. Kami kenal Kak Donda masih sendirian, dari kami belum terbentuk. Sekarang sudah bisa tahu, sudah mengenal Tuhan Yesus.
Tidak kakak biarkan kami berjalan sendiri-sendiri, tetap kakak rangkul kami. Ketemu dengan belahan hati kakak. Berdua kakak, senang kami semua, sukacita kami. Bertambah satu lagi, tambah kuat, tambah lagi perhatian, khususnya kepada kakak kami. Kami banyak cerita, bang, kakak itu begini, bang, kakak itu begini, bang, kakak itu, iya. Itulah yang kami kenal Abang Ponto ini, perhatian luar biasa kepada kakak, bahkan kepada kami juga, dan terlebih tidak mau merepotkan orang lain. Banyak hal yang sudah kita lewati, banyak hal yang sudah kami jalani juga, khususnya kepada kami para cowok-cowok, suami-suami yang banyak dikasih masukan dari Bang Ponto. Sama hal seperti kami, anak-anak atau adik, kadang ada waktunya kalian kakak abang marah pada kami. Ada waktunya kalian perhatikan kami ketika kami jatuh. Kalian jauh-jauh pasti kalian datangi kami. Seperti dibilang teman-teman, kakak tidak sendirian. Tuhan Yesus tetap ada buat kakak. Sama seperti hal sebelum-sebelumnya, seperti kemarin-kemarin sebelumnya. Dan kami akan berjanji, kami akan berusaha terus akan ada bersama dengan kakak. Itu satu hal yang harus kakak pegang. Karena kami dengar seloroh-seloroh dari kakak. Masa cuma 6 tahun Tuhan? Aku sendirian lagi dong. Itu kekhawatiran, ketakutan yang pasti akan kakak temui. Tapi yakinlah, kami kenal kakak orang yang tangguh. Kami kenal kakak orang yang benar-benar kenal dengan Tuhan. Bahkan ketika kita bicara tentang waktu dari bayi, aku bilang, kakak sudah siapkan dan kakak sudah kasih tahu semuanya. Jangan ada lagu-lagu duka cita, jangan ada lagu-lagu sedih. Siapkan lagu-lagu sukacita ketika saya nanti tiba waktunya. Kakak udah cari kepada kami untuk hal itu juga. Baik kan? Kita sama-sama nantikan waktu itu. Kita sama-sama bersama pada Tuhan. Ini hanya masalah waktu. Tetap sehat buat kakak. Tetap terus bersama-sama kita jalani kehidupan ini. Tuhan berkati kita semua. Baik, dari setiap kata-kata penghiburan, kami yakin dan percaya kakak adalah sosok yang kuat ya kak. Karena kakak sudah jadi berkat buat kami, menguatkan kami. Begitu juga dengan abang, mempersiapkan abang untuk berserah pada Tuhan. Karena pada nantinya kita semua yang hadir pun akan menuju ke sana, yaitu Yerusalem, tempat di mana kita akan menikmati segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari Amang dan Inang semuanya, kita akan menyanyikan lagu Oh Yerusalem.
kami mengucap syukur Tuhan. Walau di tengah kedukaan, kami mengucap syukur kami masih bisa memberikan penghiburan untuk kakak kami, Kak Donda. Di tengah dunia ini, di tengah rumah tangga, di tengah keluarganya, Tuhan sudah panggil suami terkasih, abang kami, Abang Ponto. Kami tahu Tuhan, kalau secara manusia kami tidak bisa terima, tapi kami pun akan kembali bersama dengan Engkau, karena kami juga ciptaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami yang masih hidup, kami yang masih ada di dunia ini, kami boleh meneruskan apa yang sudah Bang Ponto katakan kepada kami sebagai adik-adiknya, sebagai anak rohaninya. Biarlah Tuhan, kalau Kak Donda sekarang sendiri, ada Tuhan yang selalu menemani, dan ada kami semua yang selalu menemani Kak Donda. Kami yang hadir pada saat ini semua Tuhan, baik dari usia anak-anak sampai yang tertua sekalipun, kami turut merasakan sedih, kami turut merasakan kehilangan. Biarlah Tuhan, dengan kehilangan ini kami melihat kuasa Tuhan ada pada Kak Donda, kuasa Tuhan ada pada Bang Ponto, kuasa Tuhan juga ada pada keluarga Hutasoid dan kami semua yang hadir. Kami tahu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami. Kami mau serahkan segala pergumulan keluarga kami. Kami mau serahkan segala pelayanan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan keluarga kami masing-masing, kami yang ada di sini. Kami mau Tuhan, kami mau melihat karya-Mu nyata dalam kehidupan keluarga Kak Donda. Biar Tuhan keluarga ini juga selalu Tuhan bentuk dengan baik dan menjadi teladan rohani bagi kami semua. Kami mau berdoa untuk setiap rencana mulai dari hari ini, Kamis, Jumat sampai Sabtu nanti. Biar setiap keluarga yang mendukung, baik secara doa, baik secara dana apapun Tuhan, Tuhan berkati. Cuaca yang baik juga Tuhan berkati. Kami mau serahkan kehidupan kami ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita